warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal mengenai hukum gravitasi Newton. Ini soalnya, perhatikan gambar di bawah. Jadi ini gambarnya. Jika M1 sama dengan 10 kg, M2 sama dengan 36 kg, dan M3 sama dengan 64 kg. Tentukan gaya gravitasi pada M1. Jadi di sini yang diketahuinya adalah massa benda satunya. Jadi di sini adalah M1-nya yaitu sama dengan 10 kg. Kemudian massa benda 2-nya, jadi di sini M2-nya yaitu sama dengan 36 kg. Kemudian M3-nya yaitu M3, ini massa benda 3-nya yaitu sama dengan 64 kg. Kemudian di sini dari gambar ini jarak M1 dan M2 berarti di sini adalah R12 yaitu sama dengan ini jaraknya adalah ini yaitu 6 meter. Kemudian ini M2 dan M3 jadi jaraknya adalah ini. Jadi di sini adalah R23 yaitu sama dengan 10 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya gravitasi pada M1. Jadi gaya gravitasi pada M1 ini adalah F1 yaitu sama dengan berapa? Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung gaya gravitasi pada M1 ini kita gambarkan terlebih dahulu arah-arah gayanya. Jadi pada M1 ini akan tertarik ke M2 akibat gaya gravitasi M2 ini. Jadi gaya M1 ini adalah ini arahnya yaitu F12. Jadi ini gaya gravitasi 12. Kemudian M1 ini akan tertarik ke M3, jadi arahnya adalah ke atas. Jadi di sini adalah F13. Jadi ini arah-arah gaya pada M1-nya, jadi F12 dan F13. Ini membentuk sudut, yaitu sudutnya adalah tegak lurus. Jadi di sini sudutnya adalah tegak lurus, yaitu 90 derajat. Jadi besarnya adalah 90 derajat. Jadi untuk menghitung F1 ini adalah rumusnya yaitu sama dengan jadi F1 ini yaitu F totalnya dari massa benda satu ini adalah akar dari F12 kuadrat ditambah dengan F13 kuadrat. Jadi ini rumusnya karena di sini membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Jadi gayanya ini tegak lurus, maka gaya untuk tegak lurus ini mengikuti aturan vektor. Jadi ini seperti resultan vektor. Jadi F1-nya ini adalah seperti ini rumusnya karena di sini membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Jadi ini rumusnya. Maka kita cari terlebih dahulu besarnya F12 dan F13. Jadi di sini kita hitung F12 adalah sama dengan ini rumusnya adalah gaya gravitasi yaitu G dikali dengan ini 12 berarti di sini M1 dikali dengan M2 per R12 kuadrat. Jadi ini rumus gaya gravitasinya. Jadi di sini sama dengan ini kita memakai G-nya. Jadi G-nya ini tetapan gravitasi. Kita tetapkan dulu di sini adalah G saja untuk memudahkan perhitungan. Jadi di sini G dikali dengan M1-nya adalah ini. Jadi di sini 10 dikali dengan M2-nya adalah ini 36 per R12 adalah ini. Jadi di sini adalah 6, jadi 6 kuadrat. Maka di sini sama dengan G dikali dengan 10 dikali 36 adalah 360 per 6 kuadrat ini adalah 36. Maka hasilnya di sini sama dengan 360 dibagi 36, hasilnya adalah 10. Jadi di sini adalah 10G. Jadi ini F12-nya adalah 10G atau di sini sama dengan 10 dikali dengan nilai G-nya atau tetapan gravitasi ini adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11. Jadi di sini G-nya ini kita masukkan di terakhir saja, maka nilainya adalah sama dengan 10 dikali 6,67. Jadi 10 dikali 6,67 hasilnya adalah 66,7 kali 10 pangkat min 11. Jadi satuannya adalah Newton. Jadi ini gaya pada F12-nya. 66,7 kali 10 pangkat min 11 Newton. Ini F12-nya. Kemudian F13-nya yaitu sama dengan ini sama rumusnya seperti ini. Jadi di sini adalah G dikali dengan M1 dikali dengan
M3, karena di sini 13 berarti M1 dikali M3 per R13 kuadrat. Jadi di sini kita hitung R13-nya terlebih dahulu, karena R13 ini belum diketahui. Jadi ini mengikuti aturan segitiga siku-siku, karena membentuk sudut 90 derajat. Ini namanya adalah segitiga siku-siku. Maka untuk menghitung R13 ini adalah sama dengan, ini memakai rumus teorema Pitagoras, yaitu di sini sisi miringnya adalah 10, dan di sini sisi bawahnya ini adalah 6. Kemudian yang dicari adalah ini. Berarti R13-nya ini adalah akar dari sisi terpanjangnya adalah ini, berarti di sini adalah 10 kuadrat dikurangi dengan ini sisi bawahnya adalah 6. Berarti di sini 6 kuadrat. Jadi ini dikurangi karena sisi yang terpanjangnya ini diketahui. Jadi di sini sama dengan akar dari 10 kuadrat adalah 100, kemudian dikurangi dengan 6 kuadrat ini adalah 36. Jadi hasilnya di sini sama dengan akar dari 100 dikurangi 36 adalah 64. Akar dari 64 hasilnya adalah 8. Jadi 8 meter. Jadi ini R13-nya. Kita masukkan ke sini. Jadi di sini sama dengan G dikali dengan M1-nya adalah ini, jadi di sini adalah 10, kemudian dikali dengan M3-nya adalah ini, di sini adalah 64 per ini R13-nya, ini sudah dihitung yaitu ini, jadi di sini adalah 8 kuadrat. Maka di sini sama dengan G dikali dengan 10 dikali 64 adalah 640 per 8 kuadrat ini adalah 64. Jadi hasilnya di sini sama dengan 640 dibagi dengan 64 hasilnya adalah 10, kemudian ini G, jadi ini hasilnya adalah 10G. Jadi ini hasilnya, atau di sini G-nya kita hitung, jadi di sini sama dengan 10 dikali dengan G-nya ini tetapan gravitasi yaitu 6,67 kali 10 pangkat min 11. Maka hasilnya di sini sama dengan 10 dikali 6,67 adalah 66,7. Kemudian di sini kali 10 pangkat min 11 Newton. Jadi besarnya gaya pada F13 ini adalah 66,7 kali 10 pangkat min 11 Newton. Maka di sini kita hitung besarnya gaya gravitasi pada M1 ini yaitu F1 itu sama dengan akar dari, di sini kita hitung yang ini, jadi yang ini dan yang ini. Jadi kita pakai G-nya saja untuk memudahkan perhitungan di sini. Jadi F12-nya adalah ini, jadi 10G, berarti di sini adalah 10G kuadrat. Kemudian ditambah dengan F13-nya adalah ini, jadi di sini adalah 10G, jadi ini dikuadratkan. Maka di sini sama dengan akar dari 10 dikuadratkan adalah 100, berarti di sini adalah 100, kemudian G dikuadratkan jadi G kuadrat, kemudian ditambah dengan 10 dikuadratkan adalah 100, jadi di sini 100, G dikuadratkan adalah G kuadrat. Maka hasilnya di sini sama dengan akar dari 100 ditambah 100 karena G-nya ini sudah sama jadi G kuadrat berarti di sini bisa dijumlahkan jadi 100 tambah 100 adalah 200. Jadi 200 G kuadrat. Jadi di sini kita bisa uraikan akar ini. Jadi akar ini hasilnya adalah sama dengan akar 100 kemudian dikali dengan akar 2 kemudian dikali dengan akar G kuadrat. Jadi hasilnya di sini sama dengan akar dari 100 ini adalah 10, kemudian akar 2 ini tetap, jadi di sini akar 2, kemudian di sini akar dari G kuadrat adalah G. Jadi ini hasilnya 10 akar 2 G. Atau di sini kita hitung 10 akar 2 ini adalah sama dengan 10 akar 2 dikali dengan tetapan gravitasi, nilainya G ini adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11. Kemudian hasilnya adalah 10 dikali 6,67 adalah sama dengan 66,7. Kemudian di sini akar 2, berarti di sini 66,7 akar 2. Kemudian ini 10 pangkat min 11, berarti ini kali 10 pangkat min 11. Satuannya adalah Newton. Jadi ini gayanya. Jadi
Gaya gravitasi yang terjadi pada M1 ini adalah 66,7 akar 2 kali 10⁻11 Newton. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, ini adalah soal latihan, jadi bisa dikerjakan sendiri sesuai dengan contoh soal yang tadi. Ini sudah sesuai dengan contoh soal yang tadi, jadi bisa dikerjakan sendiri. Oke, demikian pembahasan mengenai hukum gravitasi Newton.